Sejumlah relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak berunjuk rasa menuntut UGM terbuka soal ijazah Jokowi. Salam jumpa saudara, hari ini 8 Juli 2025. Selamat datang dalam Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Untuk 1,5 jam ke depan, Anda bersama saya Tifal Solesa. Dan saya Cynthia Rompas. Kita ke informasi pertama saudara, soal penumpang kereta dilempar batu. Saudara, seorang penumpang kereta api terluka setelah sebuah batu menghantam kaca kereta di samping kursi saat kereta melaju. Diduga peristiwa terjadi pada KA Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Inilah rekaman saat seorang penumpang kereta api terluka setelah sebuah batu menghantam kaca di samping kursi 4CD yang ia diduduki. Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, perempuan tersebut sedang merekam aktivitasnya membaca saat kereta sedang melaju. Tiba-tiba, sebongkah batu menghantam dan memecahkan kaca jendela kereta api di samping tempat duduknya. Korban kemudian langsung meringkuk ke arah penumpang di sebelahnya. Ini saudara terjadi di kereta api Sancaka pada Minggu malam 6 Juli 2025 lalu. Iya, kacanya pecah. Imbas lemparan batu di kaca kereta api Sancaka gerbong eksekutif, korban mengalami luka di bagian wajah. Dalam keterangan di media sosial milik Widya Anggraini Awaw juga tertulis, selain luka di bagian wajah, serpihan kaca diakuinya masuk ke bagian area mata. Korban kemudian mendapat penanganan dari petugas kereta api. Iya, kacanya pecah. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyatakan selain korban yang tampak di video, hantaman batu yang menembus kaca kereta api juga menyebabkan seorang penumpang lainnya terluka. Kedua korban kemudian turun di stasiun Solo Balapan untuk mendapat pertolongan medis dan kini dalam kondisi pemulihan dengan melakukan rawat jalan di Surabaya, Jawa Timur. PT KAI Daop 6 Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kepolisian Klaten untuk memburu pelaku pelemparan. Kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit Triharti di Solo. Setelah kita berkoordinasi dengan asuransi Jasara Harja, kemudian dua penumpang tersebut melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan kereta Mutiara Selatan dan akan dirujuk untuk rawat jalan di rumah sakit spesialis mata di Surabaya. KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar untuk menelusuri pelaku. Beranjak ke peristiwa lain, saudara. Seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi dan pegawai Kementerian Luar Negeri langsung mendatangi kamar indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng. Setelah pengecekan di kamar indekos, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dengan kondisi tidur terlentang dengan seluruh wajah tertutup lakban. Polisi langsung mengevakuasi korban untuk autopsi. Garis polisi pun langsung dipasang di lokasi kejadian. Kerabat korban bilang masih menunggu keterangan polisi terkait penyebab kematian.
Saat ditemukan, korban dalam kondisi tubuh terlilit lakban. Hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Lalu sejauh mana informasi terbaru atas penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi. Pak Kapolsek, selamat sore dengan Tifal, Pak. Selamat sore, Mas Tifal. Dari informasi sejauh ini, sudahkah bisa dijelaskan dulu soal kronologi? Siapa yang mengadukan, lalu temuannya awalnya bagaimana, Pak? Pada pagi hari, sekira pukul 08.30, seorang penjaga kos atas nama Siswanto itu melaporkan ada warga kosnya tergeletak di kamar kosnya dengan terbungkus plastik dan dililit lakban. Kemudian melaporkan ke Polsek Menteng. Lanjut kami dari tim Polsek Menteng langsung mendatangi TKP dan olah TKP, Mas Tifal. Demikian. Dan saat olah TKP saat itu, temuan-temuan apa atau bukti apa yang diamankan dan kemudian ditelusuri lebih lanjut? Kalau temuannya sih tidak ada yang signifikan, hanya barang-barang pribadi korban saja. Ada beberapa dompet, tempat makan dan sebagainya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dari korban, maupun tidak ada juga dari pintu kamar kosan korban tidak ada tanda-tanda pengerusakan. Demikian, Mas. Dan terakhir kali yang disampaikan oleh penjaga indekos, adakah hal-hal mencurigakan sebelum temuan korban ini ada di dalam kamar indekos ini? Tidak ada. Dari si penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22.15 sempat menyapa korban sambil makan malam, karena kebetulan malam kemarin itu dalam kondisi hujan intensitas sedang. Lanjut menyapa korban dan menjawab, "Oh iya Pak," gitu aja. Dari penjaga kosnya. Demikian. Dengan kondisi tertutup lakban, apakah kemudian polisi menemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah? Tidak ada, belum dipastikan itu timbul kekerasan karena olah TKP awal maupun visum di RSCM itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Bahkan mungkin lakbannya itu masih nempel di leher korban. Dan sejauh ini sudahkah ada proyeksi dugaan atau terduga pelaku dalam peristiwa ini, Pak? Dugaan belum kita pastikan karena masih kita periksa saksi-saksi, baik itu penjaga kos, bahkan istri korban sendiri yang berhubungan terakhir di jam 21.00 itu pun dalam perjalanan dari Jogja, karena kebetulan di Jogja tempat tinggalnya, sudah berangkat ke Jakarta untuk menemui kerabat dan melihat jenazah korban. Kita juga akan memeriksa istri korban tersebut. Lanjut mungkin beberapa teman-teman dekat
yang mungkin bisa kita jadikan sebagai saksi. Kalau dari istri korban terakhir kali sempat menyatakan sesuatu, ada komunikasi yang ganjil yang dialami korban selama bekerja atau hal-hal tertentu yang dirasa aneh menurut istri korban? Sampai saat ini sih tidak ada, hanya menanyakan kabar seperti itu, tidak ada. Kita belum pemeriksaan mendalam, Mas, karena mungkin karena psikologi juga masih kita tanyakan by phone. Lanjut mungkin nanti setelah dari rumah sakit mungkin kita akan meminta keterangan awal. Demikian. Adakah barang-barang berharga milik korban yang hilang di situ atau mungkin tanda-tanda upaya pencurian di sekitar TKP, Pak? Tidak ada, tidak ada. CCTV awal pun yang kita sudah periksa itu tidak ada tanda-tanda juga masuk orang lain, karena mengingat akses ke tempat kosan itu lumayan hanya one way saja. Demikian. Dan visual terakhir dari rekaman CCTV itu kondisinya apa yang ditangkap polisi atau apa yang terlihat dalam visual itu, Pak? Tidak ada, hanya korban keluar masuk tempat kos, pesan Gojek maupun pesan buang makanan setelah dia selesai makan di jam 23.30. Baik, Pak Reza, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak. Sore, Mas. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda, diantaranya pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Tim penyelam hingga helikopter Basarnas diterjunkan untuk menyisir laut dan pesisir. Bertemu kembali, saudara. Pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus berlanjut. Tim penyelam hingga helikopter Basarnas diterjunkan untuk menyisir laut dan pesisir. Dari udara, pencarian menyasar titik-titik yang diduga sebagai keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Anda akan melihat suasana dari udara saat helikopter Basarnas menyisir perairan Selat Bali. Pada hari ke-7 pencarian dimaksimalkan dengan pengawasan langsung dari atas permukaan air. Pencarian ini menyasar sejumlah titik mulai dari laut lepas hingga pinggir pantai sekitar Selat Bali. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur hingga pinggiran pantai di sekitarnya. Helikopter ini, saudara, menjadi alat pantau yang dinilai efektif melihat pergerakan arus maupun tanda-tanda visual di muka laut. Penyisiran udara dilakukan secara berulang sejak tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Cuaca buruk dan arus kuat menjadi kendala dalam operasi pencarian kali ini. Namun, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri hingga relawan terus memaksimalkan upaya menemukan korban yang masih hilang. Selama pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, tim Satuan Gabungan SAR TNI Angkatan Laut juga menurunkan unsur KRI Pulau Vanildo yang akan melaksanakan operasi pencarian dengan perbantuan alat khusus bernama Side Scan Sonar. Alat ini, saudara, membantu kerja tim dengan membuat pemetaan 3 dimensi yang hasilnya dianalisis menggunakan sistem canggih.
dan hasilnya akan disinkronisasikan untuk bisa memastikan lokasi presisi kapal yang tenggelam. Santai Dan. Bukan Dan. Sendan. Tenang Sendan Dan. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah penumpang kapal Tunu Pratama Jaya di perairan Sembulungan, Banyuwangi, Jawa Timur. 2 jenazah langsung dievakuasi menuju daratan untuk identifikasi di Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi. Dugaan titik terbaru badan kapal telah ditemukan, sehingga tim gabungan akan melakukan deteksi bawah air dengan metode Triple S. Sudah diketemukan dugaan titik terbaru dari LKK yang ada, sehingga hari ini KRI Spika akan sampai, kita akan melakukan proses pendeteksian bawah air dengan metode tahap 3 yaitu Triple S, yaitu Side Scan Sonar. Cuaca buruk dan ombak yang cukup besar mengawali upaya penyelaman di perairan Selat Bali. Namun demikian saudara, tim penyelam dari Kesatuan Kopaska Armada 2 hanya mampu mencapai kedalaman 12 meter sebelum penyelam terseret arus deras hingga 500 meter ke selatan. Saudara, kondisi cuaca buruk, kondisi laut yang tidak bersahabat, puluhan penyelam sempat kembali ke darat tanpa hasil. Pada Senin kemarin, operasi pencarian sempat ditunda dan dijadwalkan kembali dilakukan setelah persiapan teknis dan cuaca membaik. Upaya pencarian KMP Tunu Pratama Jaya terus dilanjutkan dengan harapan temuan objek kapal dapat membuka jalan penyelamatan atau evakuasi. Visibility itu kelihatan masih bagus, antara 1 sampai 3 meter. Ini untuk arus mungkin terlalu kencang untuk arus. Untuk ajak jalannya untuk kedalaman hari ini mungkin arusnya terlalu kencang. Tadi masih di kedalaman 12, untuk masih tidak ada apa-apa, masih gelap. Tidak ada objek apapun. Masih belum terlihat. Hari ke-7 pencarian korban hilang kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya melalui laut dan udara masih terus dilakukan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus mengumpulkan data faktual, analisis, serta temuendasi. Kepala Komisi KNKT Suryanto Cahyono menyatakan penyelidikan telah mencapai 70% dan saat ini memasuki tahap analisis data. KNKT juga bekerja sama dengan universitas dan badan standarisasi untuk memastikan penyebab insiden dapat terungkap secara objektif dan transparan. Berapa persen Pak pengumpulan datanya yang sudah dilakukan? Kurang lebih kita sudah mengumpulkan sekitar 70%, hampir lengkap. Yang nanti kalau sudah dapat dari BKI sudah hampir 100%. Jadi pengumpulan data faktual, terus nanti kita termasuk wawancara itu adalah pengumpulan data faktual, terus nanti masuk fase analisa, terus fase temuan dan kesimpulan sama rekomendasi. Ada 3 fase. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Rabu lalu menyisakan duka yang mendalam.
1 pekan sudah, banyak keluarga korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan memilih bertahan di posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hingga Selasa sore, 25 korban kapal belum ditemukan. Salah satu keluarga yang setia menunggu informasi yaitu Radis, pria Parubaya asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut Radis, sampai hari ini ia tetap menunggu kabar keluarganya bernama Imam dan Sofyan yang masih belum juga ditemukan. Dari data penumpang kapal, korban merupakan sopir truk dan berangkat ke Bali bersama anaknya bernama Sofyan untuk bekerja. Pak sempat terakhir kontak dengan korban nggak? Kontak jam 8 malam waktu kejadian. Sudah nggak bisa dihubungin? Sudah nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Bapak sendiri sudah menunggu di posko ini berapa hari? 2 hari. 2 hari. Datang langsung dari Banjarnegara? Datang langsung dari Banjarnegara, terus mampir dulu ke Jember, rumah orang tuanya Imam. Terus ke sini? Iya. Pak sempat terakhir kontak dengan korban nggak? Kontak jam 8 malam waktu kejadian. Sudah nggak bisa dihubungin? Sudah nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Ya, yang satu asli Jember, yang satu asli Jawa Tengah, anaknya. Yang hilang ini atas nama siapa, Pak? Imam sama Sofyan. Sementara itu keluarga besar IKDEK Oka di Banjarnesa, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung, Bali, dibantu warga setempat menyiapkan upacara pengabenan pasca ditemukannya korban oleh tim SAR dan TNI AL Senin kemarin. Hari ini berlangsung dilaksanakan pengabenan almarhum keluarga saya, jadi ikut mengalami kecelakaan kapal tenggelam. Jadi melibatkan pertama selama anggota Banjarnesa, Desa Banjarangkan, kemudian dibantu oleh keluarga besar. Tim SAR gabungan dan TNI AL terus mencari korban KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. Sampai hari ini, total korban meninggal mencapai 10 orang, 8 sudah teridentifikasi, 25 orang masih dicari, dan 30 penumpang selamat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan bawah laut usai tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terus dilakukan. Operasi pencarian dipantau langsung di atas KRI Pulau Vanildo. Dan berikut liputan dari jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James bersama Panglima Koarmada II di dermaga pesisir Banyuwangi, Jawa Timur. Memasuki hari ke-6 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, TNI Angkatan Laut beserta unsur lain melaksanakan operasi SAR. Operasi SAR dilaksanakan dalam rangka operasi atau misi kemanusiaan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Komando Armada II, yaitu dengan Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya. Selamat siang Panglima, apa kabar? Kapal yang kita sekarang naik ini kan ini kapal terbaru ya. Kalau tidak salah kapal yang memang dispesialiskan untuk anti ranjau. Mungkin Panglima boleh menjelaskan sembari kita bisa masuk ke dalam? Ya, terima kasih Mas. Ini KRI Pulau Vanildo yang sejak tanggal 7 Juli 2023 bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Ini salah satu kapal yang memiliki kemampuan main counter miser atau kapal penyampu ranjau. Ya. Nah, untuk misi pencarian SAR seperti ini, apalagi kalau kita lihat kan cukup dalam ya. Seperti apa rangkaian atau mungkin misi pencariannya? Ya. Saya sendiri selaku Panglima dibantu oleh Komandan Gugus Tempur Laut dan juga Komandan Gugus Keamanan Laut. Kami membagi tugas. Komandan Gugus Tempur mengendalikan unsur-unsur yang memiliki kemampuan pendeteksian bawah air untuk melaksanakan pencarian di bawah air. Baik korban maupun lokasi tepatnya posisi terakhir KMP Tunu Pratama Jaya. Kemudian Komandan Gugus Keamanan Laut menyisir dari sisi sekitar, dari perairan sekitar hingga ke pantai. Mereka menggunakan unsur-unsur patroli untuk mencari korban-korban. Namun tidak menutup kemungkinan juga unsur kami yang memiliki kemampuan deteksi bawah air yang melaksanakan tugas deteksi juga apabila menemukan korban di permukaan juga melakukan evakuasi. Seperti apa
haluan dari kapal ini? Saat ini saya sudah berada di Anjungan, khususnya di KRI Pulau Vanil. Ini di depan kita sudah banyak layar dan ini kalau kita lihat ini cukup spesifik ya. Layarnya menunjukkan seperti ada datum dan juga beberapa hal lain. Mungkin Panglima boleh sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana pencariannya ataupun lokasi kita sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas. Oke, saat ini kita berada di Anjungan KRI Pulau Vanildo, yang mana Anjungan ini semua instrumen-instrumen ini memiliki fungsi yang spesifik terhadap operasi dari kapal ini, pengoperasian kapal ini secara keseluruhan. Di sini juga dapat kita lihat dari sisi kiri ini adalah engine control, ya, ini modulnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada radar yang memiliki kemampuan deteksi juga. Ini kemudian kita combine di sini kita gambarkan pola pencarian kita. Dapat saya tunjuk di sini ya. Di sini begitu kita dapat informasi, kemudian lintang bujur datum itu terakhir, kita gambarkan di posisi di peta ini. Kemudian dari sini kita susun pola pencarian itu, pola pencarian yang dilaksanakan oleh KRI Pulau Vanildo. Ya. Ini kelihatan gambarnya ya, gerakan ini ke utara, kemudian ke timur, ke selatan, demikian pola pencariannya. Setelah kita dapat data kemagnetan, kita gunakan metode berikutnya adalah mendeteksi, itu menggunakan MBES atau Multi Beam Echo Sounder. Ya. Multi Beam Echo Sounder yaitu ini. Ini adalah Multi Beam Echo Sounder yang memiliki kemampuan untuk membuat gambaran permukaan dasar laut itu secara flat, ya. Menggunakan perbedaannya warna. Jadi dengan warna-warna itu kita bisa mengetahui oh ini ketinggian, kemudian ini cekungan dan sebagainya. Kok masih menurunkan seperti Kopaska, di Selam Bair? Apakah masih butuh mungkin pengamatan visual atau seperti apa? Ya, mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Di sini adalah peralatan dan mereka tentunya memiliki kemampuan spesifik untuk bisa rescue. Pengambilan data berikutnya sudah mendapatkan kepastian bahwa itu adalah target yang memang kita cari. Ya, mohon doanya, Mas. Cuna Monangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami kembali sebentar lagi. Sejumlah wilayah Jakarta, Nur Pramono Anung meminta maaf. Kapolres Sukabumi, Jawa Barat menjamin proses hukum kasus Perisa Hagna ini berjalan secara profesional tanpa intervensi. Masih di Kompas Petang, Saudara, banjir masih merendam sejumlah wilayah Bekasi, Jawa Barat hingga memutus akses jalan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras hingga meluapnya aliran Sungai Bekasi yang melintasi kawasan ini memperparah tingginya permukaan air. Beberapa warga diantaranya memilih bertahan, namun sebagian besar memilih untuk mengungsi. Banjir, Saudara, juga masih merendam sebagian rumah warga di kawasan Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Meski berangsur surut, namun masih banyak rumah, terutama di dekat bantaran Sungai Ciliwung yang terendam banjir. Setelah sempat surut, banjir kembali merendam kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. RW 4 dan RW 5 menjadi daerah terparah yang terdampak banjir.
Meski sebagian warga memilih bertahan, namun petugas BPBD disiagakan untuk mengevakuasi warga jika permukaan air semakin tinggi. Warga berharap relokasi yang dijanjikan pemerintah segera direalisasikan, terutama bagi warga yang berada di dekat bantaran Sungai Ciliwung. Karena sudah surut, sekarang balik ke rumah masing-masing. Ternyata ada kiriman lagi, ya udah. Sementara tetap bertahan di rumah masing-masing. Lihat kondisi ketinggian dan kiriman air kalau misalnya banjir dari Bogor. Itu ada kunjungan pas banjir ya. Di bulan puasa itu ada kunjungan Bapak Wakil Gubernur, bahkan ada warga yang menyampaikan langsung keinginan untuk direlokasi. Dan sebelum Pileg kemarin juga sempat ada pendataan untuk pengajuan untuk direlokasi ke rusun. Dari rencana awal rusun Pasar Rumput dan informasi terakhir di rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir. Selain meminta maaf, Pramono juga meminta jajarannya termasuk Pemda sekitar untuk menangani dan mengantisipasi banjir di Jakarta. Pramono meyakini dengan kerjasama berbagai pihak banjir bisa ditangani dan diantisipasi. Tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Dan secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak akibat banjir 1 hari sebelumnya, akibat yang semalam. Termasuk di daerah ini. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas, beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu. Kita beranjak ke topik lain, Saudara. Kapolres Sukabumi, Jawa Barat menjamin proses hukum atas insiden perusakan rumah singgah saat kegiatan retret berjalan profesional tanpa intervensi. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus perusakan rumah singgah saat kegiatan retret di Sukabumi. Polisi kembali menetapkan 1 tersangka baru pada 4 Juli lalu sehingga total sudah ada 8 tersangka. Terkait usulan keadilan restoratif atau restoratif justice, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyatakan akan memprosesnya jika kedua belah pihak sudah mengajukan. Ia pun menjamin proses hukum atas kasus ini akan berjalan profesional tanpa intervensi. Jadi pihak kepolisian menunggu adanya permohonan dari kedua belah pihak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu, namun kembalinya pada kedua belah pihak. Saat ini belum ada dan pihak kepolisian fokus dalam proses hukum yang profesional, proporsional dan berkeadilan. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan. Tak berselang lama, usulan kontroversial staf khusus Kementerian HAM soal penangguhan penahanan para tersangka kasus perusakan rumah singgah kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat langsung dibatalkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam unggahannya di media sosial X @nataliuspigai2, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, "Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, staf khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu atau personal bertentangan dengan Pancasila." Pigai juga menyatakan, sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian. Kuasa hukum pelapor Subadrianuka menilai
insiden perusakan turut berdampak pada psikologis peserta retret, terutama anak-anak yang menjadi korban. Ia pun meminta kasus ini terus diproses secara hukum. Ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan, kita minta penyidik untuk menangkap semuanya, jangan hanya 8 orang. Mungkin ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan, kita minta penyidik untuk menangkap semuanya, jangan hanya 8 orang. Sebelumnya, usulan kontroversial disampaikan oleh staf khusus Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, soal penangguhan penahanan para tersangka kasus perusakan rumah singgah kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat. Langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan penuh keadilan. Hingga kini Polres Sukabumi terus menyelidiki kasus perusakan rumah singgah saat melakukan kegiatan retret di Sukabumi. Polisi pun telah menetapkan 8 tersangka terkait kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menko Polka menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 81,2%. Terkait hasil survei, PDI Perjuangan soroti kinerja pemerintah. Simak perbincangannya di Kompas Petang usai jeda. Yang juga kami diskusikan nanti, sejumlah relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak berunjuk rasa menuntut UGM terbuka soal ijazah Jokowi. Tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Menko Polkam nyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 81,2%. Soal hasil survei ini, PDI Perjuangan soroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Rapor biru yang melambangkan kinerja baik pemerintahan Prabowo Subianto diklaim Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Menko Budi mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Menurut Menko Polkam, hal ini berdasarkan hasil survei pada Juni 2025. Budi bilang capaian tersebut tercermin dalam persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama. Menanggapi survei yang disampaikan Menko Politik dan Keamanan yang menyebut 81,2% masyarakat puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran, politisi PDI Perjuangan Arya Bima menilai sektor ekonomi masih belum memuaskan. Salah satu indikasinya adalah target pajak yang tak kunjung tercapai. Meski kondisi politik era Prabowo dinilai cukup kondusif. Saya tidak bisa mengkuantifikasi. Secara politik saya apresiasi, tapi secara ekonomi ini cukup berat karena tingkat pengangguran yang terus meningkat dengan berbagai konstruksi geopolitik ekonomi dunia, saya kira itu. Penilaian lain disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Agung Baskoro mengatakan yang menilai hasil survei ini sebagai klaim internal.
karena belum ada data empirik terkait metodologi hasil survei yang dipaparkan. Tapi ini menjadi klaim internal karena saya memang belum menemukan ya metodologinya, kemudian jumlah respondennya, kapan pengambilan datanya, dan hal-hal substantif yang seringkali disampaikan setiap rilis survei publik dikemukakan. Data yang disebut Budi Gunawan menyebutkan pemerintah mendapat catatan bagus pada 5 aspek utama. Di antaranya, aspek sosial dan budaya, yakni sebesar 95,1%, lalu stabilitas politik 70,8%, sementara kinerja ekonomi makro di angka 67,4%. Tim Liputan Kompas TV. Lalu saudara, apa saja indikator capaian kepuasan dari survei yang menyebut kepuasan kinerja Prabowo mencapai 81,2%? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, bersama analis politik BRIN, Mas Firman Nur. Selamat petang, Bang Doli, Mas Firman, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kami di Kompas Petang. Selamat petang. Saya akan langsung ke Mas Firman. Mas Firman, kalau dilihat di sini ada disebutkan kepuasan publik 81,2%. Di satu sisi juga disebut bahwa politik saat ini berlangsung solid. Apa yang bisa Anda baca di sini? Ya, tentu saja dari prosesi pemilihan umum kemarin dan juga Pilpres menunjukkan bahwa memang soliditas sudah terasakan bahkan pada saat Pilpres ya, bagaimana dari jumlah partai pendukung dan juga hasil yang diperoleh itu menunjukkan satu potensi akan adanya pemerintahan yang solid. Apalagi kemudian belakangan beberapa partai juga bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo kali ini. Sehingga memang sudah demikian atau sulit terbantahkan bahwa soliditas itu terjaga begitu. Hanya saja, dan ini memang sangat penting, setiap pemerintahan di muka bumi ini sangat mengharapkan terjadinya stabilitas politik dan juga keamanan, karena hanya dengan demikianlah pembangunan dapat berjalan dengan baik, termasuk juga pembangunan demokrasi. Nah, dalam soal pembangunan demokrasi, saya kira pemerintahan Prabowo saat ini memiliki modal yang sangat besar untuk melakukan akselerasi pembenahan demokrasi yang sebagian besar kita ketahui dalam 10 tahun terakhir ini relatif terbengkalai. Jadi saya kira ini momen yang tepat untuk melakukan pembenahan dari sisi politik, khususnya pembenahan dalam konteks demokrasi begitu. Oke. Dan dengan modal ini saya kira akselerasi pembenahan demokrasi ini terbuka peluang untuk menjadi lebih cepat begitu ya. Dan saya mengharapkan bahwa ini bisa dimulai dari bantuan pemerintah terhadap penguatan institusi-institusi demokrasi, khususnya partai politik begitu ya. Dan juga saya kira harus hati-hati akan adanya revitalisasi KKN termasuk nepotisme di dalamnya yang saya kira diam-diam sudah mulai menggejala, oleh karena itu patut menjadi perhatian pemerintah. Oke, sebelum kita ke sana Mas Firman, saya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, kalau dibilang stabilitas politik cukup solid, ini juga akan seperti yang tadi dikatakan Mas Firman, bisa jadi ada indikasi terbenturnya perkembangan demokrasi. Kalau dari elit politik sendiri, bagaimana di dalamnya? Apakah narasi untuk memberikan kritik, untuk memberikan masukan masih terbuka ruang? Ya, tentu pertama kami menjadi bagian koalisi dalam pemerintahan ya, dan kemudian juga bagian dari kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran ini bersyukur dan merasa berbahagia dengan hasil survei capaian yang ini. Ini artinya bahwa publik sampai saat ini masyarakat kita memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo ya. Walaupun mungkin tadi kalau kita breakdown ada beberapa aspek yang tentu menjadi PR kita ke depan. Tadi soal ekonomi, soal pemberantasan korupsi dan seterusnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang seharusnya ini nanti akan menjadi tantangan tersendiri juga ya. Buat kami di koalisi dan juga dengan pemerintahan, bagaimana mempertahankan ini ya, mempertahankan dukungan publik ini yang harus dikonversi dengan tugas-tugas yang lebih nyata, yang lebih konkret untuk dalam program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Nah, terkait tadi soal proses demokrasi ya, saya kira kan kita ini memang tidak dikenal ya ada kekuatan
oposisi dan segala macam seperti itu. Yang ada adalah di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Yang menurut saya dimanapun posisinya itu sama mulianya gitu. Yang penting adalah untuk kepentingan bangsa negara. Nah, dan dalam kaitan itu selama ini proses yang selama ini berlangsung, tadi katakanlah misalnya ada soliditas kekuatan politik di parlemen, misalnya dengan beberapa partai-partai politik ya, itu kan adalah bagian untuk menjaga stabilitas supaya program-program yang memang sudah dicanangkan itu bisa berjalan dengan maksimal gitu. Nah, soal dinamika di dalam, saya kira selama ini berjalan sebagaimana mestinya ya. Katakanlah misalnya saya di DPR gitu. Dalam memutuskan sesuatu, saya kira kita semua juga punya pandangan masing-masing ya. Terjadi juga dinamika, terjadi juga perdebatan gitu. Tetapi begitu kita masukkan bahwa tujuan utamanya adalah kepentingan rakyat dan negara, ya, maka kemudian pendapat-pendapat itu kita satukan mana yang paling terbaik buat kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Oke, Mas Firman, kalau dilihat pula bahwa politik saat ini dianggap sangat solid, dianggap sangat baik seperti itu. Lalu bagaimana dengan iklim demokrasi nantinya dan bagaimana juga dengan sistem check and balancing? Iya, tentu saja yang kita harapkan tidak hanya sekedar solid, karena soliditas yang tidak mengarah pada demokrasi itu juga tidak sejalan dengan semangat pembangunan bangsa kita ya, yang memang mengenal asas kedaulatan rakyat begitu. Jadi jangan sampai stabilitas itu berujung pada kontraproduktif terhadap pembangunan demokrasi. Stabilitas ini harus kemudian justru memperkuat adanya checks and balances, di mana ini merupakan jadi salah satu syarat sebetulnya agar pemerintahan itu menjadi lebih efektif. Karena dengan adanya checks balances ada kontrol yang sangat baik, sehingga berbagai macam kelemahan yang masih ada itu bisa terkontrol begitu. Dan saya kira juga dengan adanya pembangunan demokrasi yang tepat, maka pembangunan yang selama ini dikedepankan itu akan menjadi lebih aspiratif demi kepentingan bersama, dan juga tidak hanya menjadi kepentingan segelintir orang. Jadi ujungnya juga adalah satu bentuk pemerintahan yang berkeadilan. Saya kira kita ujungnya ke sana, kedaulatan rakyat dan keadilan bagi semua orang. Nah, oleh karena itu saya kira checks and balances ini tidak boleh dilupakan ketika kita bicara mengenai stabilitas atau soliditas pemerintahan. Di sini pemerintahan harus berkenan untuk sharing di dalam hal bahwa menyadari bahwa ini kita perlu kerja secara bersama-sama dan perlu tetap mendapatkan masukan yang bermakna, yang meaningful dari setiap orang. Dan di sini artinya kita membutuhkan dan selalu tetap membutuhkan adanya partisipasi yang meaningful atau meaningful participation. Artinya tidak hanya sekedar berpartisipasi, tapi partisipasi yang memang penuh dengan isi makna kebebasan yang sangat ekspresif demi kepentingan bersama, demi nantinya pembangunan ini menjadi milik bersama juga. Oleh karena itu perlu disiapkan juga pemerintah saya kira ke depan perangkat-perangkat agar meaningful participation yang akan mengarah pada checks and balances yang efektif itu bisa terjadi begitu. Ya misalnya seperti yang saya katakan, pembangunan institusi-institusi demokrasi. Tapi gini, Mas Firman, begitu. Mas Firman, tapi begini, kalau memang politiknya sekuat itu, sesolid itu, nanti bagaimana dengan posisi rakyat? Suara rakyat akan di mana? Justru rakyat masih tetap harus diberdayakan, karena seperti yang Huntington bilang, kalau sebuah kenyamanan berpolitik itu dibiarkan, biasanya power tends to corrupt ya. Seperti yang juga dikatakan Lord Acton. Artinya kenyamanan berpolitik ini bisa membutakan juga atau bisa melenakan tepatnya, sehingga merasa segalanya baik-baik saja, tapi kadangkala itu hanya versi elit gitu ya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai terjebak di sana. Kita tetap harus menangkap denyut nadi aspirasi masyarakat dengan terus berdekatan dengan rakyat, terus membuka akses partisipasi, sehingga memang suara rakyat yang genuine, yang asli itulah yang akhirnya kemudian muncul ke permukaan dan dijadikan agenda oleh pemerintah begitu ya. Saya kira ini justru kesempatan menjadi sangat besar, karena akses kepada masyarakat saya kira tidak ada penghalangnya, sehingga ini tinggal goodwill dari pemerintah untuk memang benar-benar berkeinginan atau berkomitmen untuk mendapatkan masukan dari seluas-luasnya siapapun itu. Saya kira ini pada akhirnya adalah tanggung jawab semua warga negara. Tidak hanya partai politik, tidak hanya aktor-aktor politik, tapi siapapun yang berkeinginan berkontribusi bagi negara kita. Oke, Bang Doli, lalu jika memang politik seadem ayem ini
semuanya dirangkul dalam posisi yang solid. Lalu bagaimana dengan akuntabilitas dalam sistem politik? Bagi elit politik khususnya. Iya, negara kita sudah memilih ya sistem pemerintahan, sistem politiknya adalah sistem yang demokrasi ya. Nah tentu saya kira dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat itu yang dijunjung tinggi. Jadi semuanya itu berdasarkan kepentingan rakyat yang utama. Nah sama juga saya kira Pak Prabowo yang ada di pemerintahan, kemudian kami yang di DPR itu bekerja sesuai dengan mekanisme itu ya. Nah, tadi kalau bicara tentang check and balances ya, sebetulnya kan di dalam sistem pemerintahan presidensial seperti ini, justru DPR itu juga bagian dari check and balances. Ya, partai-partai politik juga sebetulnya bisa menjadi tempat ya penyampai aspirasi dari masyarakat atau rakyat kita. Dan selama ini kan kita melihat bahwa tidak ada batasan-batasan ya ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat atau rakyat kita. Jadi saya kira pemerintah kemudian DPR selalu memegang teguh prinsip itu. Nah, kalaupun kemudian pada perjalanannya ya ada hal-hal yang menurut masyarakat atau rakyat Indonesia kurang mereka terima, mereka juga tahu dan paham ya. Masyarakat kita kan juga sudah semakin lama semakin merata tingkat kecerdasannya ya. Kemudian mereka tahu hak dan kewajibannya. Mereka juga bisa hadir datang ke partai politik, datang ke DPR. Dan DPR menjadi tempat yang terbuka. Artinya masih ada ruang terbuka untuk bisa berekspresi dan juga memberikan kritik. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia dan juga Mas Firman Nur sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya sejumlah relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak berunjuk rasa menuntut UGM terbuka soal ijazah Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menegaskan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tengah bergulir masih dalam tahap penyelidikan. Simak perbincangannya dengan Tifal Solesa terkait gelar perkara khusus usai jeda. Kembali bersama kami, Saudara. Sejumlah relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak berunjuk rasa menuntut UGM terbuka soal ijazah Jokowi. Dalam orasinya, sejumlah alumni UGM ini meminta pihak kampus terbuka soal status akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan. Mereka juga meminta Jokowi terbuka menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain aksi orasi, mereka juga menandatangani spanduk hingga menunjukkan ijazah sebagai alumni UGM. Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menegaskan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang sedang bergulir masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dengan memeriksa sejumlah saksi seperti Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Egy Sujana terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Penyidik menyebut ada 2 objek perkara yang didalami terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. Salah satunya adalah laporan yang diajukan Joko Widodo. 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnet, 6 diantaranya telah hadir. Saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman,
dilakukan klarifikasi adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Rismon Sianipar bersama 4 saksi terlapor dipastikan akan hadir dalam gelar perkara khusus atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang akan dilaksanakan Bareskrim pada Rabu 9 Juli. Rismon menyebut ia diundang sebagai ahli untuk membuktikan kebenaran ilmiah ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Rismon meminta saksi ahli dari pihak Jokowi hingga UGM juga dihadirkan untuk sama-sama membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kami diajukan, nama kami, saya, Pak Roy, Bu Tifa, dan lainnya itu diajukan untuk menjadi ahli di gelar perkara khusus di Bareskrim tanggal hari Rabu 9 Juli 2025. Kami ingin men-challenge karena kebenaran ilmiah itu kan repeatable, ya, dapat diulangi, dapat diverifikasi, dapat direkonstruksi. Oleh karena itu, ya kami ingin bahwa setiap pihak itu membawa ahlinya, baik Bareskrim maupun dari pihak Pak Jokowi maupun dari pihak TPUA juga kalau bisa ya UGM dan Pak Jokowi hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Hipnu Nugroho menilai dalam gelar perkara khusus harus ada informasi baru yang harus dibuktikan. Gelar perkara khusus ini selain melibatkan orang, toh kemarin itu ada informasi-informasi baru. Harusnya sebagai pengungkapan perkara dalam tingkat pra-adjudikasi, informasi kaitannya dengan pasar pramuka, kemudian Pak Surya, ini harus juga dimintai pendapatkan sebagai bentuk klarifikasi. Jadi jangan mengulang yang kemarin, ditambahkan. Karena dalam suatu ilmu kriminalistik, suatu pengabaian informasi dalam penguapan itu suatu yang fatal. Di satu sisi, kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo menilai gelar perkara khusus tak perlu dilakukan karena Bareskrim tidak menemukan bukti ijazah Jokowi palsu, sehingga menghentikan penyidikan atas laporan ijazah palsu Jokowi. Proses penyelidikannya di Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana di situ, Mbak Cindy dan Bung Rey juga. Nah, mengenai keaslian suatu dokumen itu jelas bahwa ketika dokumen dianggap palsu, barulah harusnya pengadilan yang menentukan ada terbukti atau tidak palsu atau kepalsuan dokumen tersebut. Sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sementara kemarin Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi terlapor, salah satunya Roy Suryo, terkait kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam pemeriksaannya, Roy Suryo mengaku banyak bungkam saat dicecar 85 pertanyaan penyidik karena dinilai tidak cukup bukti. Tim Liputan, Kompas TV. Bareskrim Polri akan menjalankan gelar perkara khusus terkait kasus ijazah Jokowi. Esok hari 9 Juli 2025, sejumlah ahli dari pihak penggugat dihadirkan seperti Rismon Sianipar hingga Roy Suryo yang memastikan bakal membawa sejumlah data temuan soal ijazah Jokowi. Di sisi lain pihak Roy Suryo CS juga meminta UGM dan Jokowi turut dihadirkan untuk melakukan verifikasi bersama terkait ijazah Jokowi ini. Lalu apakah gelar perkara khusus bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Sekjen TPUA Azam Khan dan Sekjen DPP Barajepi Rely Regan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bung Azam, gini, ada niatan untuk atau meminta agar DPR, Komnas HAM juga ikut hadir dalam gelar perkara khusus. Tapi juga yang menarik adalah sosok Bang Rismon dan juga Mas Roy akan hadir sebagai ahli independen. Sementara dari pihak Pak Jokowi, penasihat hukum Pak Jokowi, keberatan dengan kehadiran dua orang ini mengingat mereka juga terlapor atas aduan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Gimana ngerespon itu? Ya, sederhana sih sebenarnya. Ini kan butuh keterbukaan ya. Karena ini sudah menyangkut publik secara luas ya. Kita menghormati apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, cuman masalahnya kalau misalnya sekarang penyelidikan yang belum apa-apa itu dihentikan, katanya tidak ada peristiwa pidana. Nah, persoalannya apakah sekarang penyelidikan itu bisa dihentikan?
Kalau mengacu pada KUHP, nah kita kan mengacunya kepada undang-undang dong yang paling tinggi 109. Di KUHP itu jelas disampaikan yang bisa dihentikan saat menjadi penyidikan. Penyidikan itu baru kalau sudah tidak ada peristiwa pidana, tidak mencukupi 2 alat bukti sesuai KUHP 184, maka secara otomatis di SP3. Namun SP3 itu tidak serta-merta juga selesai. Kalau ada pembuktian baru semacam novum, itu boleh dibuka kembali kasus tersebut. Nah, jadi poinnya saya katakan besok insya Allah jam 10 pagi atau lebih ke Mabes Polri dalam rangka memang gelar perkara. Kan gelar perkara itu ada 2. Gelar perkara biasa sudah dilewati, sekarang gelar perkara khusus. Maknanya kenapa? Karena ini sudah menjadi viral kemana-mana, apalagi tadi UGM sudah jelas menjerit-jerit di situ. Maka secara otomatis gelar khusus harus dibuka gitu loh ya. Bakal ada bukti apa lagi nih untuk bisa dibawa ke gelar perkara khusus ini dari pihak TPUA? Iya kan banyak dong. Pertama, kalau dihentikan sepihak itu atas dasar apa dong dihentikannya? Atas laporan Bang Egy tanggal 9 Desember 2024 yang sampai sekarang itu masih dumas. Sedang Pak Jokowi melaporkan tanggal 29 apa 30 bulan 4 langsung jos pemanggilannya semua. Nah ini yang dimaksud equality before the law. Jadi ada kepinjangan secara hukum. Kenapa harus dibedakan? Kenapa harus exception? Nah itulah yang akan dibahas di situ. Makanya ada Kompolnas, ada Roy Suryo, ada Rismon Sianipar, beberapa rekan-rekan advokat yang hadir, termasuk insya Allah sakit-sakit. Ini juga insya Allah akan hadir. Hal apa yang menjadi, sorry saya potong, hal apa yang menjadi pembeda antara bukti yang dibawa ke gelar perkara khusus dengan gelar perkara sebelumnya? Saya nggak tahu kalau yang itu. Yang jelas kan kita sudah mengajukan 4-5 orang saksi, apakah sudah diperiksa itu? Terus 7 video yang diajukan dalam bentuk flash disk itu apakah sudah juga diperiksa? Nah ini kita ingin tahu di gelar perkara gitu loh ya. Tahu-tahu dihentikan, tidak ada peristiwa hukum. Makanya saya katakan jangan sampai menabrak KUHP gitu loh. KUHP ini dan acara pidana. Bang Regan, Bang Regan begini, ada permintaan juga dari Bang Rismon setelah diperiksa di Mapolda Metro Jaya meminta agar pihak UGM dan Pak Jokowi juga ikut turut serta dalam proses gelar perkara khusus ini. Menurut Anda relevan nggak Bang Regan? Ya kan persoalan ini kan udah kita serahkan ya, baik. Saya rasa terkait meminta menghadirkan kasus ini pihak UGM itu kan itu ranahnya pihak hukum ya. Bisa kita saya minta supaya juga saksi atau ahli dari sini untuk dihadirkan, itu kan udah wewenang hukum. Saya rasa sama-sama lah kita mengakui atau menyepakati apa yang disampaikan oleh pihak penegak hukum, Polri, ya diikutin saja, jangan sampai pula nanti pihak Bareskrim, pihak Polda Jaya meminta keterangan atau menyampaikan digelar perkara juga tidak juga. Ya saya rasa itu ya kita sama-sama penegakan hukum yang sudah. Dengan nama Roy Suryo kemudian Rismon Sianipar disebut akan menjadi ahli dalam gelar perkara khusus ini, Anda posisinya di mana? Apakah setuju atau tidak, Bung Regan? Ya kalau saya rasa ya Saudara Roy Suryo, Saudara Rismon kalau itu menjadi ahli, ya saya rasa nggak independen ya kalau untuk menganalisa itu. Kalau bisa ya dari pihak lain yang namanya yang lebih netral ya, yang dianggap ini karena Saudara Rismon dan Saudara Roy kan pihak lapor juga tuh
kan nggak elok juga yang menilai terkait apa yang akan dilakukan di Barreskrim itu ya pihak yang bersangkutan yang memaksa itu. Dan dari klaim-klaim yang sudah disampaikan oleh pihak Roy Suryo ataupun TPUA sejauh ini sebelum gelar perkara khusus, menurut Anda ada hal yang baru tidak? Ya ada lah ya, saya kan persoalannya kan ijazah aja. Saya rasa kita fokus aja ya ke situ. Persoalannya kan ijazah. Waktu itu sudah disampaikan pihak Barreskrim bahwa ijazahnya sudah dilakukan lab forensik. Nah kalau sekarang kan ya supaya saudara Rismon, Roy dan kawan lebih jelas mungkin supaya sama-sama. Jadi apa yang dilakukan oleh penegak hukum ya diikutin aja, tapi jangan sampai kita juga tidak mengakui penegak hukum kita hari ini yang ada di Indonesia. Oke, Bung Azam, diragukan independensi dari Mas Roy dan Bung Rismon kalau jadi ahli saat gelar perkara khusus besok, gimana tuh? Ya, kan itu jelas, dia kan ilmiah yang dia dapat keilmuannya, apalagi dia ada kaitan dengan Universitas Gadjah Mada, maka wajar selama ini dia mempelajari secara ilmiah bahwa memang diragukan ijazah tersebut, apalagi foto dan segala macam, baik itu dalam bentuk tinta, kertas gitu loh ya, form dan segalanya itu, sampai bentuk KKN, sampai bentuk dosen pembina Kasmujo yang sudah dibantah gitu loh ya. Artinya dalam hal tersebut itu kan butuh secara keterbukaan. Undang-undang juga pelindungan saksi dan keterbukaan publik itu juga perlu gitu loh ya. Makanya untuk menghindari sakwasangka yang tidak baik, biarlah berkembang. Kalau memang penting kan harus Kompolnas datang, Komnas HAM datang, Komisi 3 juga datang, supaya gelar perkara ini terbuka seterbuka-terbukanya. Saya kira itu nggak ada masalah, sederhana kok. Artinya dari Bang Roy Suryo, Bang Rismon, Tifa ya, Mbak Tifa, dan semuanya ya, Bang Rizal ya, Rustam maupun Mbak Kurnia, termasuk Prof. Egy, kan sudah mereka artinya menerima hal itu semua. Nah, cuman kan yang menjadi masalah sekarang ini, orang yang melaporkan di 5 Polres atau 4 Polres itu yang ditarik ke Polda, itu kan tidak memenuhi syarat legal standing. Ini kan soal delik aduan absolut. Orang yang menjadi korban langsung ya. Sehingga apa yang diharapkan dari teman-teman TPUA atas gelar perkara khusus ini, output apa yang diinginkan? Yang diinginkan terbuka, jangan ada yang artinya terbuka aja, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu loh ya. Dan tidak ada sifat yang bersifat menangnya sendiri karena ini mohon maaf tanda petik tekanan, pesanan. Jangan, artinya terbuka saja, biarkan saja mengalir. Bung Regan, kalau dibilang tidak ada peristiwa pidana, ini saya kasih tahu tidak ada peristiwa pidana. Bagaimana wong belum diuji di pengadilan biasa, belum ingkrah, belum diputuskan, terus sekarang Pak Jokowi tidak melaporkan, makanya bentuknya masih penyelidikan. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Bung Regan, Anda yakin akan ada yang berbeda nanti di gelar perkara khusus ini? Singkat saja. Nggak akan ada yang berbeda, apalagi kita melihat berbeda ya. Udah jelas ijazah Pak Jokowi itu asli. Nanti mau dicek tinta lah, kertas lah, itu tergantung dari nanti bagaimana kawan-kawan itu. Pasti saya yakin kawan-kawan juga nggak akan puas. Kan waktu itu sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim. Nah sekarang minta transparansi dari kalau bisa kawan-kawan Kompolnas, Komnas HAM, Komisi 3 lah. Terus kalau sudah hadir nanti situ, udah dinyatakan ini pik asli, ngakui enggak ini asli, pasti jawabannya juga akan sama. Saya rasa nggak akan mengakui juga. Ya yang dibahas ini kan tetap aja ijazah. Jadi saya mau jawab gimana ya. Baik, Bung Regan, Bung Azam, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sesaat lagi di Kompas Petang, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka mengurusi masalah Papua.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka untuk mengurusi masalah Papua. Yusril menyebut penyelesaian masalah Papua menjadi penugasan khusus pertama dari Prabowo kepada Gibran. Wapres Gibran akan mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan Papua dan mengurusi masalah HAM di Papua. Yusril juga bilang Gibran akan bekerja dari Papua untuk menangani masalah ini. Dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu, ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Pemerintah optimistis tarif impor bagi Indonesia yang ditentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi 32% akan kembali turun. Pernyataan disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi penetapan tarif dagang untuk Indonesia oleh Presiden Trump sebesar 32%. Pemerintah Indonesia optimistis tarif yang sudah ditetapkan Presiden Trump bisa dinegosiasikan sebab penetapan tarif impor Trump ini mundur menjadi 1 Agustus nanti. Kini pemerintah sedang mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan lobi tarif impor dengan Amerika Serikat. Jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Saya Tifal Solesa. Sampai jumpa lagi.